Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alul Fajri Pisko dari Prodi Sastra Indonesia dan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah. Akan menjelaskan tentang materi morfologi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi dan jenis-jenis morfologi. 1. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk serta fungsi perubahan bentuk kata-kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Pengertian morfologi menurut para ahli. 1. Menurut Zainal Arifin dan Juwaiyah, morfologi adalah ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk struktur kata. 2. Menurut Nida, morfologi yaitu kajian tentang morfem-morfem dan penyusunan morfem pada bentukan kata. 3. Menurut JWM Verhard, morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal tulisan. 4. Menurut Ramlan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang khusus membicarakan struktur kata dan pengaruh perubahan-perubahan struktur kepada arti kata. 5. Menurut Kristal, morfologi adalah suatu cabang tata bahasa yang membahas struktur dan bentuk kata. 6. Menurut Samsuri, morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Kedua, yaitu jenis-jenis morfologi. Morfologi dibentuk menjadi 3, yaitu morfem, alomorf, dan pembentukan kata. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Kata anak per anak adalah satu morfem karena mempunyai arti dan tidak dapat dianalisis lagi atas 2 atau lebih bagian yang bermakna. Morfem terdiri dari 3 macam, yaitu pertama morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri seperti jual, beli, duduk, dan tidur yang merupakan satuan terkecil yang memiliki makna. Contoh, membeli. Morfem bebasnya adalah beli. 2. Morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri seperti mem, men, kean, peman yang baru mempunyai arti jika ditambah kata pembentuknya. Contoh, membeli. Morfem terikatnya yaitu men. Ketiga, morfem unik, yaitu morfem yang mengandung arti sendiri tetapi baru dapat berdiri sendiri setelah didampingkan dengan morfem bebas daya menjadi daya juang atau didampingi dengan P menjadi pejuang. Jenis morfem dibedakan menjadi beberapa ukuran, yaitu 1. Jenis morfem berdasarkan banyaknya alomorf yang menyatakannya. 2. Jenis morfem menurut kemungkinannya berdiri sebagai kata. Morfem seperti me dan ber menurut penggolongan ini disebut morfem terikat, karena keduanya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, melainkan selalu ada bersama dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata bahkan sebagai kalimat jawaban atau perintah disebut morfem bebas. 3. Jenis morfem menurut jenis fonemnya. Morfem juga dapat dibedakan menurut macam maknanya. Ada golongan morfem yang mempunyai semacam makna dasar yang menunjuk kepada benda, hal, perbuatan, atau sifat yang terdapat di sekitar kita. Morfemnya seperti ber, me, kan, dan di. Jenis morfem yang kedua adalah alomorf. Alomorf adalah istilah linguistik untuk variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi tanpa perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia, contoh alomorf adalah pada morfem ber serta me. Alomorf merupakan bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Dan jenis morfem yang terakhir adalah pembentukan kata. Pembentukan kata yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Terdapat beberapa jenis proses morfologis, yaitu 1. Gramatikalisasi. Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terikat, tidak dapat langsung menjadi kata. Demikian juga halnya dengan morfem juang, ini termasuk morfem terikat juga. Lain halnya dengan bentuk seperti
rumah yang berstatus morfem bebas yang dapat langsung menjadi kata. Yang kedua, afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini dapat bersifat inflektif dan dapat pula bersifat definitif. Bersifat inflektif apabila afiksasi ini tidak mengubah kelas kata. Sebaliknya bersifat derivatif apabila hasil afiksasi mengubah kelas kata. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai jenis afiks yang secara tradisional diklasifikasikan seperti berikut. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya mem, di, ber, ke, se, pem, dan per. Yang kedua adalah infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 macam infiks yaitu L, M, dan R. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya kan, i, nya, wati, wan, man, isme, dan isasi. Yang keempat yaitu kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah proses pembentukan kata yang merupakan pemberian afiks secara kombinasi dari 2 afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya dikenal beberapa kombinasi afiks yaitu me-kan, me-i, memperkan, memperi, berkan, me-i, memkan, mem-i, ber, terkan, pe-an, dan se-nya. Yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks yang terdiri dari 2 unsur, satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar, dan berfungsi sebagai satu morfem terbagi. Dalam hal ini perlu kita bedakan antara konsep konfiks dan kombinasi afiks. Dalam bahasa Indonesia setidak-tidaknya terdapat 4 konfiks yaitu ke-an, pen-an, per-an, dan ber-an. Pembentukan kata yang ketiga adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam hal ini lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh seperti buku-buku dari dasar buku, reduplikasi bagian seperti lelaki dari dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik dari dasar balik. Proses reduplikasi banyak terdapat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Khusus mengenai reduplikasi dalam bahasa Indonesia ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Pertama, bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar seperti meja yang menjadi meja-meja, bentuk pembangunan yang menjadi pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berupa bentuk gabungan kata seperti surat kabar yang menjadi surat-surat kabar atau surat kabar-surat kabar. Para ahli bahasa struktural terutama penganut aliran Bloomfield berpendapat bahwa kata adalah satuan bebas terkecil. Klasifikasi kata disebut juga pengulangan kata atau penyelesaian kata yang dalam bahasa Inggris disebut part of speech. Dalam sejarah linguistik, klasifikasi kata selalu menjadi salah satu topik pembicaraan sejak zaman Aristoteles hingga kini, termasuk juga dalam kajian linguistik Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.